Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, saya akan menyampaikan materi tentang antenatal treatment berdasarkan evidence base of midwifery. Sebelumnya, saya menyampaikan kondisi saat ini kita masih sedang dilanda penyakit COVID-19, yang mana di Indonesia kasus COVID-19 masih cukup tinggi, berawal dari 2 kasus pertama di Indonesia yang terkonfirmasi pada bulan Maret 2020. Setelah itu, WHO menetapkan sebagai pandemi karena telah terjangkit sebanyak 114 negara pada bulan Maret 2020. Dan sekarang pada bulan Juli sudah terjangkit sebanyak 213 negara dengan jumlah kasus di seluruh dunia sekitar lebih kurang 13 juta. Kemudian, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menetapkan sebagai bencana nasional bukan alam di Indonesia pada tanggal 14 Maret 2020. Karena semakin meningkatnya kasus di Indonesia ini, maka dimulai dari Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB yang juga diikuti oleh provinsi lainnya yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat. PSBB dilakukan sekitar lebih kurang 2 bulan, maka pada bulan Juni Indonesia memberlakukan Indonesia Normal Baru. Namun kondisi saat ini untuk Indonesia kasus masih cukup tinggi setiap harinya, yang total sampai saat ini berjumlah lebih kurang 76.000. Dari kasus yang semakin meningkat, kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya bidan di era new normal ini, akan tetap memberikan pelayanan kepada pasien, termasuk kepada ibu hamil. Nah, begitu juga dengan ibu hamil. Kondisi saat ini kita ketahui untuk ibu hamil itu terjadi peningkatan lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID-19. Jadi untuk ibu hamil sendiri akan mengalami peningkatan keluhan-keluhan kepada ibu hamil dan juga merasakan kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi berdasarkan beberapa referensi bahwa ibu hamil lebih rentan terkena pneumonia akibat COVID-19. Karena perubahan sistem imun yang terjadi pada kehamilan dapat membuat ibu hamil lebih rentan terkena infeksi virus corona. Untuk itu, diperlukan asuhan-asuhan kebidanan yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan ibu hamil, baik fisik maupun psikologis. Asuhan kebidanan komplementer semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Paradigma kebidanan saat ini telah mengalami pergeseran bahwa asuhan kebidanan dilaksanakan dengan mengkombinasikan pelayanan kebidanan konvensional dan komplementer, serta telah menjadi bagian penting dari praktik kebidanan. Jadi, dalam memberikan asuhan, kita akan mencari strategi untuk mengatasi ketidaknyamanan selama kehamilan dan persalinan serta bantuan untuk relaksasi. Banyak perempuan Indonesia menggunakan asuhan komplementer selama proses reproduksi, seperti masaj, herbal medicine, akupresur, senam yoga, relaksasi, aromaterapi, dan hipnoterapi. Asuhan ini termasuk kepada pelayanan holistic care dalam kebidanan yang mengacu pada Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang penyelenggaraan praktik bidan, yang lebih dijelaskan pada pasal 18 tentang memberikan pelayanan ibu, anak, kesehatan reproduksi, dan KB. Untuk asuhan holistic care ini akan mengkaji dari segi biologinya, psikologi, sosial, dan spiritual.
Masalah pada ibu hamil yang sering terjadi dapat juga diatasi dengan asuhan komplementer, seperti mual muntah, kecemasan menghadapi persalinan, stres. Dan kondisi pada pandemi ini justru juga meningkatkan kekhawatiran pada ibu hamil. Seperti kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul pertanyaan, amankah melakukan pemeriksaan kehamilan? Jika saya terinfeksi COVID-19, apakah saya akan menularkan kepada bayi saya? Kemudian apakah melahirkan di rumah sakit atau klinik masih pilihan yang baik? Bolehkah pasangan atau anggota keluarga mendampingi persalinan? Jadi, hal ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan bagi ibu dan ini menimbulkan masalah baru lagi bagi ibu sehingga bisa meningkatkan kecemasan dan stres pada ibu hamil. Masalah dan kekhawatiran bisa membuat ibu stres dan cemas, seperti stresor yang didengar, dilihat, dialami, akan mengeluarkan hormon stres kortisol. Kortisol menyebabkan efek pada berbagai organ tubuh dan juga reaksi psikosomatik. Jadi, ketika ibu hamil mengalami stres, maka berbagai fungsi fisiologis tubuhnya akan berubah, termasuk perubahan kadar hormon. Berbagai perubahan inilah yang mempengaruhi kesehatan janin. Seperti apa dampak stres pada ibu hamil? Nah, beberapa dampaknya adalah seperti kelahiran prematur, perkembangan dan pertumbuhan janin terhambat, BBLR, kemudian infeksi nifas. Beberapa evidence-based of midwifery, asuhan komplementer yang dapat juga kita lakukan, asuhannya kepada pasien sebagai upaya tindakan preventif, seperti ada relaksasi. Relaksasi ini bertujuan untuk mengendalikan rasa nyeri, pemicu perasaan senang atau bahagia, penurunan stres, kecemasan, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada akupresur. Akupresur bisa mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil dan mengaktifkan sel-sel saraf tubuh. Kemudian yang ketiga ada masas atau pijat. Untuk masas itu berfungsi bisa menurunkan tekanan darah atau hipertensi pada kehamilan dan juga bisa meningkatkan persalinan spontan seperti masas atau pijat oksitosin. Selanjutnya adalah aromaterapi. Aromaterapi atau minyak esensial. Aromaterapi ini berfungsi meningkatkan dampak dari pijat, bisa mengurangi kecemasan, stres, dan mengurangi mual muntah. Kemudian ada hipnoterapi. Hipnoterapi mengurangi rasa takut dan kecemasan dalam menghadapi persalinan. Kemudian ada yoga. Yoga berfungsi sebagai penurunan kecemasan juga pada ibu hamil, mengurangi keluhan pada ibu hamil, sehingga ibu hamil bisa siap fisik dan psikologi dalam menghadapi persalinan. Baiklah ibu-ibu, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, asuhan komplementer yang dapat diberikan untuk ibu hamil adalah relaksasi. Jadi dengan relaksasi ini, yang mana pada ibu hamil bisa terjadi peningkatan stres, kecemasan, dan perasaan depresi pada kehamilan yang mana dapat merubah parameter fisiologis yaitu peningkatan aktivitas regulasi HPA atau hipotalamik pituitary adrenal. HPA adalah salah satu sistem stres utama dalam tubuh manusia yang mengatur pelepasan glukokortikoid yaitu kortisol. Jadi beberapa jurnal membuktikan bahwa dengan pemberian relaksasi PMR, Progressive Muscle Relaxation, atau Guided Imagery (GI) terhadap tingkat stres pada kecemasan ibu hamil, secara signifikan dapat menurunkan tekanan darah, nadi, kadar kortisol pada ibu hamil. PMR ini sendiri adalah tekniknya untuk mengurangi stres dan kecemasan di tubuh kita dengan cara menegangkan dan mengendurkan otot secara perlahan-lahan. Sementara untuk JI adalah teknik menggunakan imajinasi seseorang untuk mencapai efek positif tertentu.
Selanjutnya akupresur. Akupresur kita ketahui mempunyai manfaat bisa mengurangi mual muntah pada ibu hamil. Akupresur dengan melakukan penekanan pada titik perikardium 6 dan ST36. Titik P6 ini terletak pada lengan bawah sekitar 3 cm di atas lipatan pergelangan tangan dan di antara dua tendon. Titik P6 ini di alur meridian selaput jantung. Meridian selaput jantung memiliki dua cabang, sebuah cabangnya masuk ke jantung dan selaput jantung. Kemudian terus ke bawah menembus diafragma dan ruang bawah perut. Meridian ini juga melintasi lambung dan usus besar. Kemudian kalau titik ST36 itu terletak pada 4 jari di bawah patella, 1 jari tengah ke arah lateral krista tibia yang berfungsi sebagai titik roboransia sekaligus menguatkan sistem pencernaan. Ada juga memberikan akupresur dengan menggunakan gelang siben. Elastis kancing digunakan untuk menekan titik P6 secara terus-menerus kecuali mandi yang diberikan selama 7 hari sampai pada ibu hamil dengan usia kehamilan kurang dari 16 minggu. Nah, dari hasil penelitian didapatkan bahwa terapi komplementer akupresur itu efektif untuk mengatasi emesis gravidarum pada ibu hamil trimester 1. Selanjutnya adalah masas atau pijat. Proses kehamilan secara biologis akan meningkatkan volume darah. Pada TMT3, keluhan-keluhan sering terjadi, meningkatkan risiko kecemasan pada ibu hamil yang berdampak pada peningkatan tekanan darah ibu. Dari jurnal ditemukan treatment yang dilakukan pemijatan bagian punggung, tangan, kaki, dan bagian kepala itu dilakukan di ruang terstandar dilengkapi dengan air conditioner. Setelah treatment, pasien kembali dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Dari hasil penelitian didapatkan pregnancy massage dapat menurunkan tekanan darah ibu hamil pada TMT3, terutama pada ibu hamil yang mengalami kecemasan. Penelitian lain juga dilakukan terapi sentuhan atau pijat oksitosin 2-3 minggu terakhir kehamilan. Itu meningkatkan kemungkinan persalinan spontan, kemajuan baik, dan persepsi nyeri berkurang. Selanjutnya adalah aromaterapi. Aromaterapi adalah menggunakan bahan cairan tanaman seperti dari kelapa, bunga lavender, lemon, itu dikenal sebagai minyak esensial. Beberapa minyak esensial atau aromaterapi, lemon dan lavender itu efektif menurunkan mual dan muntah pada ibu hamil trimester 1 dan dapat menurunkan kecemasan ibu hamil TMT3 dalam persiapan menghadapi persalinan. Aromaterapi dari minyak esensial akan merangsang area hipotalamus di otak untuk memproduksi hormon serotonin yang dapat memperbaiki suasana hati. Tidak hanya itu, aromaterapi juga mampu merangsang sistem saraf yang mengatur detak jantung, tekanan darah, respon terhadap stres, dan pernafasan. Kemudian hipnoterapi. Hipnoterapi merupakan keadaan tren di mana individu kehilangan kemampuan logisnya dan mengalami perubahan pada sensasi, persepsi, pikiran, dan perilaku. Keadaan ini bisa muncul secara alami atau bisa ditimbulkan secara formal oleh terapis. Ini bekerjasama dengan klien atau pada klien itu sendiri. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hipnoterapi cukup berpengaruh untuk menurunkan kecemasan apabila terus diterapkan secara berkesinambungan. Kemudian dari hasil uji statistik juga, perbedaan kecemasan sebelum dan setelah diberikan hipnoterapi dan terapi musik klasik dalam mengatasi kecemasan pada ibu hamil resiko tinggi pada hari ke-8. Yang terakhir adalah senam yoga. Senam yoga adalah bentuk olahraga yang membantu ibu hamil memperoleh power yang baik sehingga memperlancar proses persalinan. Yoga antenatal merupakan keterampilan mengolah pikiran berupa teknik pengembangan baik fisik, psikologis, dan spiritual. Yoga antenatal juga dapat membantu ibu hamil
untuk mengendalikan pikiran, keinginan, dan reaksi terhadap stres. Dari beberapa hasil penelitian, didapatkan hasil adanya hubungan yang signifikan antara olahraga, senam yoga pada fisik dan psikologis persiapan ibu hamil selama persalinan. Di sini ibu hamil melakukan senam yoga secara teratur 1 kali seminggu selama 4 minggu, kemudian diukur. Kemudian penelitian lainnya, dengan hasil ada perbedaan signifikan antara keluhan ibu hamil sebelum dilakukan yoga antenatal dan setelah dilakukan yoga antenatal. Senam yoga dilakukan 4 kali, minggu pertama pagi hari, minggu kedua sampai keempat sore hari, kemudian diukur keluhan ibu. Jadi senam yoga pada ibu hamil dapat membantu ibu hamil untuk mempersiapkan fisik dan psikologis selama persalinan. Itulah beberapa asuhan kebidanan komplementer atau treatment masa antenatal yang dapat diberikan untuk mengatasi keluhan-keluhan ibu hamil dan ketidaknyamanan selama kehamilan, yaitu terapi relaksasi, akupresur, masas, aromaterapi, hipnoterapi, dan yoga, dan dapat juga dijadikan asuhan ketika kita memberikan pelayanan kebidanan. Asuhan kebidanan komplementer untuk antenatal ini diharapkan dapat diterima sesuai kebijakan dalam rumah sakit sehingga dapat menjadi sebuah prosedur antenatal care di rumah sakit. Untuk kedepannya dapat dikembangkan asuhan kebidanan komplementer di berbagai tata layanan kebidanan. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.